Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika Nabi Ismail lagi pergi mencari nafkah, di rumahnya istrinya kedatangan tamu, yaitu seorang lelaki yang udah tua. Kemudian lelaki yang udah tua ini bertanya sama istrinya Nabi Ismail, bagaimanakah kehidupan kalian? Terus istrinya menjawab, kami hidup dalam kesusahan, kata istrinya begitu. Nah, kemudian setelah bercakap-cakap, terus bapak tua ini izin pamit pulang. Tapi dia sebelum pamit pulang, dia menyampaikan pesan pada istrinya Nabi Ismail. Dia bilang begini, tolong sampaikan salamku kepada suamimu dan tolong sampaikan kepadanya bahwa dia harus mengganti ambang pintu rumahnya. Nah, terus bapak-bapak tua ini kemudian dia pulang. Nah, kemudian setelah nantinya itu Nabi Ismail itu pulang ke rumah, Nabi Ismail merasa ada kejanggalan di rumahnya itu. Kemudian dia bertanya sama istrinya, wahai istriku, apakah tadi ada orang yang datang ke sini? Terus kata istrinya, iya tadi ada seorang bapak tua datang ke sini. Terus Nabi Ismail bertanya, apakah dia meninggalkan pesan? Terus kata istrinya, iya dia menyampaikan salam untukmu dan dia berpesan agar engkau mengganti ambang pintu rumah ini. Nah, terus karena Nabi Ismail ini paham apa yang dimaksud sama bapak tua tadi, maka dia menjelaskan sama istrinya, wahai istriku, sesungguhnya bapak tua yang tadi itu adalah ayahku. Dan pesannya bahwa dia menyuruhku untuk mengganti ambang pintu rumah ini ialah agar aku menceraikanmu. Kata Nabi Ismail begitu sama istrinya. Nah, terus istrinya diantar sama Nabi Ismail ke rumah orang tuanya. Nah, dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa istri cuma berkata bahwa dia hidup susah bersama suaminya, maka Nabi Ismail menceraikan istrinya itu. Nah, kalau di zaman sekarang kita itu bukan biasanya istri itu kadang-kadang bukan cuma merasa susah sama suaminya, malah kadang-kadang nyumpah-nyumpah suaminya. Misalnya suaminya kan karena dia tuh pekerjaannya bukan pekerjaan yang bergaji besar, kadang-kadang istrinya merasa nggak puas. Aduh, suami gue nih udah kerjanya gajinya kecil, kerjanya dari pagi sampai malam, malah beli beras susah. Udah gitu suaminya pulang-pulang dimarah-marahin. Makanya nyari kerjaan yang bener dulu sih lagian sekolah kagak pinter, jadi sekarang nyari kerja gajinya kecil. Nah, kadang-kadang tuh suami dimarah-marahin sama istrinya. Nah, makanya kata Nabi Muhammad tuh, kelak di akhirat itu lebih banyak wanita yang masuk neraka daripada laki-laki. Nah, kenapa? Ya mungkin sebabnya karena itu. Karena kalau istri itu kadang-kadang baru sekali dikecewakan, maka dia tuh terus melupakan kebaikan-kebaikan suaminya yang banyak. Bener nggak Bu kira-kira Bu? Ya, itu bukan suami istri aja semuanya. Itu emang kadang-kadang kita baik, tapi begitu
disakitin sekali, yang diingat sakitnya terus. Jadi kita belum melepaskan diri kepada Allah, jadi belum belajar, yang diingat sakitnya. Sama aja kalau kita nangis, padahal kita udah dikasih nikmat sama Allah nih, kita dikasih badan kita normal, mata lihat, semuanya itu normal, pinter, sehat. Terus nggak ngelihat yang ada yang kurang, masih ada yang cacat, ada yang tangannya satu, ada yang kakinya satu. Jadi tidak melihat situ karena kita belum, jadi orang itu belum bersyukur nikmatnya. Jadi saat dikasih susah sedikit sama Allah gitu, jadi yang diingat, kok saya kok hidupnya begini, saya kok begini. Nah, karena belum mensyukuri nikmat Allah, berarti belum ini. Jadi yang ada capek nih, kerja ini capek nih. Nah, yang diingat capek. Padahal kita udah dikasih nikmat, jadi belum mensyukurin, jadi belum belajar. Nah itu jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa istrinya Nabi Ismail baru mengatakan bahwa hidup susah udah dicerai. Nah makanya mungkin jadi pelajaran bagi kita, alangkah baiknya kalau kita misalnya sebagai istri gitu enggak menyinggung suami dengan kata-kata yang enggak menyenangkan, apalagi sampai membentak-bentak. Nah itu. Nah ini lanjut nih ya ceritanya Nabi Ismail. Nah kemudian setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim ini datang lagi ke rumah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim. Nah ternyata Nabi Ismail ini udah menikah lagi dengan perempuan yang lain. Dan pada saat itu, pada saat Nabi Ibrahim ke rumahnya Nabi Ismail juga dia lagi mencari nafkah keluar. Jadi Nabi Ismail nggak ada di rumah. Nah terus Nabi Ibrahim bertanya sama istrinya, bagaimanakah kehidupanmu dengan suamimu? Kata Nabi Ibrahim begitu sama istrinya Nabi Ismail. Terus kata istrinya Nabi Ismail, saya merasa bahagia mempunyai suami seperti Ismail. Terus ditanya sama Nabi Ibrahim, apakah makananmu? Kata istrinya, makanan kami daging. Apakah minumanmu? Kata Nabi Ibrahim begitu, minuman kami air. Nah, terus setelah bercakap-cakap, Nabi Ibrahim pamit pulang. Tapi sebelum pamit, dia berpesan sama istrinya Nabi Ismail, tolong sampaikan salamku kepada suamimu, dan tolong sampaikan pesanku kepada suamimu bahwa dia harus mempertahankan ambang pintu rumahnya. Nah setelah itu Nabi Ibrahim pulang, pergi. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian Nabi Ismail pulang ke rumah. Nah terus istrinya menyampaikan bahwa tadi ada seorang bapak tua yang datang berkunjung. Terus Nabi Ismail bertanya, apakah dia menyampaikan pesan? Kata istrinya, ya dia menyampaikan salam untukmu dan dia menyampaikan pesan bahwa kamu harus mempertahankan ambang pintu rumahmu. Nah terus kata Nabi Ismail, sesungguhnya yang kau temui tadi adalah ayahku. Dan pesannya bahwa aku harus mempertahankan ambang pintu rumah ini, maksudnya aku harus mempertahankan kamu sebagai istriku. Kata Nabi Ismail begitu. Nah dari pelajaran ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa istri itu kalau dia itu merasa bahagia hidup sama suaminya, maka jangan dicerai. Kenapa? Karena itu artinya dia itu mensyukuri suaminya apa adanya dan dia menerima apa adanya. Nah kalau di kita kan kadang-kadang suami tuh udah istrinya solehah, baik, suka ngingetin untuk kebaikan, suaminya malah marah-marah. Lu ngingetin gua ngaji mulu, lu aja ngaji sendiri apa?
nggak tahu gue lagi pusing nih. Istrinya dimarah-marahin, padahal istrinya udah baik, sayang, udah apa namanya, ngingetin suaminya kalau salah, malah dimarah-marahin. Nah jadi suami seharusnya nggak begitu. Kalau diambil dari pelajaran tadi itu, bahwa istri mengatakan dia bahagia aja, itu udah harus dipertahankan itu. Nah, rumah tangganya harus dipertahankan. Jangan malah istrinya udah baik banget, malah dicerai. Nggak salah apa-apa. Nah itu jadi kalau istrinya baik itu berarti harus dipertahankan. Begitu bukan Bu? Ya tergantung. Tergantung apa dulu. Udah. Ya. Udah begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.